Sama-sama mendengarkan sajian lagu pertama dari peraih juara pertama Festival Lomba Seni Siswa Nasional Musik Tradisi Daerah Tingkat Nasional dari SMK Negeri 10 Bandung dengan judul Samasta. Selamat menyaksikan.
keindahan midang masiepan sari keindahan midang masiepan sari keindahan.
Pesona indah rangkaian harmoni tatar Pasundan yang teruntai bagai manik-manik permata menyadarkan kami untuk tiada henti peduli memproduksi sekaligus mereproduksi seni tradisi. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama kita mendengarkan lagu kedua yang berjudul Bajing Loncat. Selamat menyaksikan. Bajing loncat ke tanah, aduh, abdi lepat narosan teti anggana. Bajing loncat ke tanah, aduh, abdi lepat narosan teti anggana. Ku teu sangka salira betluas pisan, teu hawatos kanu kersa ngantos. Api teemut kana pasini pakait hati, pakait hati. Bajing loncat ke astana, aduh, abdi lepat narosan teti anggana. Bajing loncat ke astana, aduh, abdi lepat narosan teti anggana. Bajing loncat ke astana, aduh, abdi lepat narosan teti anggana. Bajing loncat ke astana, aduh, abdi lepat narosan teti anggana. Ku teu sangka salira betluas pisan, teu hawatos kanu kersa ngantos. Api teemut kana pasini pakait hati, pakait hati. Bajing loncat ke astana, aduh, abdi lepat narosan
Lagu Bajing Loncat menceritakan perjalanan cinta seorang pria yang kecewa atau menyesal karena tidak melamar sejak dahulu seorang gadis idamannya yang ternyata kini akan disandingkan dengan pria lain. Sungguh menarik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita memasuki persembahan lagu terakhir dari SMK Negeri 10 Bandung dengan judul Mojang Priangan. Selamat menyaksikan. Mojang priangan ku gending pisan. Mojang priangan ku gelis angkat ngagandelang bangun taya taring ngerang nganggo sinjang di lampan mojang priangan umat imut lucu surak seri nyari larak lirik kepan mojang priangan diraksakan kabaya nambihan cahayana dangdusan sederhana mojang priangan mun disangguayu mun disinjanjang mun dierok tenok mojang priangan diraksakan kabaya nambihan cahayana dangdusan sederhana mojang priangan garelis maranis disinjang lalenjang restu suruh nempo mojang priangan dikigapna lenggis diharapna gesieup ditukangna lenjang mojang priangan diraksakan kabaya nambihan cahayana
Cantiknya Mojang Priangan mempesona siapapun yang melihatnya. Lagu ini mengisahkan seorang gadis yang berjalan melenggang meskipun hanya mengenakan kain dan kebaya yang sederhana. Mojang Priangan sendiri memiliki arti gadis dari daerah Priangan. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan tayangan video manajemen talenta nasional berikut ini. Telah Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia anugerah lebih dari 53 juta generasi belia yang kini sedang duduk belajar di semua jenjang dan jalur pendidikan. Jika seluruh potensi bakat dan talentanya kita rawat, kita asuh, dan kita merdekakan untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi inspirasi Indonesia Emas 2045. Kenali dan merawat semua potensi keunggulan anak bangsa, itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Mentransformasi potensi keunikan bakat alami, gifted, menjadi potensi aktual, talented. Kita lakukan melalui berbagai ajang talenta. Kita hadirkan ruang pembuktian diri bagi para belia untuk belajar menjadi generasi berpengalaman, berpengetahuan dan kuat dalam penciptaan di bidang sains teknologi, seni dan budaya, vokasi, kewirausahaan, dan olahraga. Kita menolak untuk menyerah kondisi pandemi yang menghadirkan segala keterbatasan ruang dan sumber daya. Tidak menyurutkan kita semua untuk terus menghadirkan berbagai ruang pengalaman dan penciptaan itu. Kita fokus dalam menjaga berbagai ruang itu tetap hidup, penuh semangat berprestasi melalui upaya adaptasi masif. Memigrasi semua ajang talenta menjadi berbasis online dan hybrid sejak tahun 2020. Pada tahun 2022, kita menyelenggarakan total ajang talenta untuk tingkat nasional berjumlah 43. Pada babak penyisihan, 18 ajang dilakukan secara hybrid dan daring. Pada babak final, 1 ajang dilakukan secara hybrid, 28 ajang secara daring, dan 14 ajang secara luring. Sebanyak 197.068 peserta didik telah menjadi perwakilan satuan pendidikan untuk mengikuti ajang talenta yang diselenggarakan Puspresnas BPTI. Pada tahun ini, kita delegasikan 207 peserta didik pada 19 ajang talenta di 14 negara. Mereka mampu meraih 226 medali dan penghargaan internasional di bidang sains, teknologi, robotika, penelitian ilmiah, seni budaya, debat bahasa Inggris, keterampilan, dan olahraga. Yang sangat membanggakan, pada tahun ini juga kita menyaksikan bagaimana ruang-ruang penciptaan kreatif dan inovatif di segala bidang begitu tumbuh. Hasil karya talenta muda di bidang penelitian ilmiah, karya seni budaya, literasi, bisnis dan kewirausahaan di semua jenjang terangkum sebanyak 45.437 karya pada tingkat provinsi dan 5.387 karya pada tingkat nasional. Bahkan pada tahun ini telah diciptakan lebih dari 769 karya cipta lagu di jenjang SMA dan SMK. Kita tentu saja tidak hanya ingin berhenti sampai pada kompetisi. Manajemen Talenta Nasional mengamanatkan pengembangan ekosistem akuisisi dari kapitalisasi talenta, sekaligus pemberian penghargaan dan insentif yang lebih luas kepada peserta didik berprestasi. Kebijakan Merdeka Belajar episode 10 adalah komitmen kuat kita untuk memberikan fasilitas karir belajar bagi peserta didik yang diwujudkan dalam program Beasiswa Indonesia Maju atau BIM. Beasiswa Indonesia Maju menjamin karir belajar talenta berprestasi, menciptakan talenta-talenta kelas dunia untuk membangun sektor prioritas negara di tahun 2045.
Kini BIN telah diberikan kepada lebih dari 600 peserta didik di jenjang S1 dan S2, baik di dalam maupun luar negeri. 171 diantaranya sedang menempuh studi S1 di perguruan tinggi utama dunia di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Singapura, dan Australia. Mereka berasal dari program persiapan S1 luar negeri Pusat Prestasi Nasional. Pemberian insentif dan penghargaan tidak hanya diberikan untuk para peserta didik, tetapi juga untuk satuan pendidikan yang berprestasi agar terciptanya pelembagaan dan pembudayaan prestasi di tingkat satuan pendidikan. Sejak tahun 2021 telah diberikan skema BOS kinerja kepada 207 sekolah dengan kriteria sekolah berprestasi. Pada tahun 2023, BOS prestasi telah dirancang untuk diberikan kepada sekitar 2.745 sekolah. Kita juga terus berupaya untuk menjadi bagian dari implementasi kebijakan manajemen talenta nasional di bidang sains, seni budaya, dan olahraga. Berbagai program pengembangan identifikasi, penyediaan database, dan pemetaan talenta melalui pengamanan sistem informasi manajemen talenta peserta didik kita terus dikembangkan secara sinergis sehingga pengelolaan talenta unggul Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Tata kelola, kebijakan, dan program kita terus diupayakan melalui upaya pelembagaan yang lebih kuat dalam bentuk pengembangan standar penyelenggaraan ajang talenta. Pengembangan layanan melalui pembentukan Balai Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI. Penguatan dan perluasan dengan 78 mitra strategis. Pengelolaan komunikasi media yang diharapkan dapat lebih mendekatkan layanan kepada peserta didik dan masyarakat. Media sosial Puspresnas menjangkau keseluruhan wilayah provinsi di Indonesia. Peningkatan jumlah pengikut terus bertambah dengan audiens yang sesuai target sasaran meraih interaksi yang tinggi. Pusat Prestasi Nasional dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia menjadi bagian yang sangat kuat dari semangat untuk bergerak mewujudkan Merdeka Belajar yang merawat dan mengasuh potensi talenta berprestasi untuk menjadi inspirasi keunggulan Ibu Pertiwi. Five, four, three, two, one. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Pusat Prestasi Nasional dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Mempersembahkan talenta berprestasi inspirasi negeri. Selamat datang di acara Puncak Apresiasi Talenta Berprestasi dan Mitra tahun 2022. Kita sambut pemandu acara kita, Maria Asega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat sore semuanya. Sobat prestasi kok nggak ada suaranya, kita ulang lagi. Sobat prestasi selamat sore. Luar biasa, semoga dijaga semangatnya dari awal hingga akhir acara ya. Tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkanlah saya Maria Segaf yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Dan untuk membakar semangat kita lagi bersama agar acara nanti berjalan begitu semarak dan juga lancar, saya ada sebuah pantun untuk mengawali acara pada sore hari ini. Boleh dibantu Bapak Ibu sekalian, Sobat Prestasi, cakepnya jangan lupa, oke? Bunyinya begini. Belum Pak, kalau saya cakep memang terima kasih banyak. Pilih teman, jangan yang bikin emosi, cakep. Pilih yang baik hati dan berwibawa,
Cakep. Selamat datang Bapak, Ibu, dan Sobat Prestasi di Puncak Apresiasi Talenta Berprestasi dan Mitra 2022. Baiklah, izinkanlah saya untuk menyapa para tamu spesial kita pada sore hari ini. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kemendikbudristek, para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia, para kepala sekolah dan guru pembimbing, para mitra, dan tentunya sobat prestasi, mana suaranya? Dan tentu tanpa mengurangi rasa hormat seluruh hadirin yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara Puncak Apresiasi Talenta Berprestasi dan Mitra tahun 2022. Beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu yang kami hormati, sobat prestasi semuanya, agar menyemarakan sore hari ini dan juga menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon untuk berdiri. Hadirin, kami mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sobat prestasi semuanya, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan theme song dari Pusat Prestasi Nasional dengan judul Jujur Itu Juara.
Luar biasa sekali, itu tadi jujur itu juara theme song dari. Dan kalau Bapak Ibu kami bisa sampaikan juga bahwa kegiatan hari ini tidak hanya dilakukan secara luring saja Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, tapi juga disaksikan juga oleh teman-teman kita secara daring. Kami mau sapa dulu, selamat sore untuk rekan-rekan yang terhubung secara daring pada sore hari ini. Baiklah, kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, Sobat Prestasi semuanya. Selanjutnya kita akan menyaksikan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh juara Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2022 bidang MTQ Jenjang Pendidikan Khusus. Marilah bersama-sama, inilah dia Ananda Ahmad Farid Dwi Saptra. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا
innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Ahmad Farid Dwi Saptra dari SLB Negeri Lamongan, Jawa Timur. Tadi lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Insan yang tadi kita dengarkan bersama-sama, begitu merdu suara dari Ananda Ahmad Farid dan juga tentunya menyentuh kita semua. Dengan keterbatasan yang dimiliki, ternyata tidak patah semangat untuk terus berprestasi. Boleh beri tepuk tangan untuk Ananda Ahmad Farid Dwi Saptra. Luar biasa, Masya Allah. Usai tadi kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Ananda Ahmad Farid. Hadirin yang kami hormati dan Sobat Prestasi, kami masih punya penampilan lainnya untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu merupakan Tari Putra Adat. Nah, tari ini merupakan gagasan anak-anak dalam merespon, melihat, menyaksikan, dan memainkannya dengan cara mereka sendiri terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial sebagai putra adat yang berada di daerah Kasepuhan, Banten Kidul. Sederhana, kerjasama, dan tunduk patuh terhadap aturan adat yang diturunkan dari leluhur mereka sebagai pewaris kekayaan Karuhun secara terus-menerus. Nyanyian, kidung, raja, dan tabuhan alat musik buhun menjadi sebuah respon gerak bagi para putra adat. Namun, merekalah anak-anak yang berimajinasi menirukan tradisi lingkungannya. Hadirin,
Terimalah persembahan tari putra adat dari SD Negeri Kadu Merak 1, Karang Tanjung, Pandeglang, Banten berikut ini. Teras kangkung galebitung, tapak hari dina lewi, tapak soang dina bantar, tapak sirum dina batu, kalakai pake jumarum, sisir serit tanduk kucing, sisir badak tanduk kuda, kakamban layung kasuntan, kurambuan kuung tulis langit purat mega, panjang nak sabudar jagat intan sagede barigo.
Tadi betul-betul keren banget kalau anak zaman sekarang bilang mantul, mantap betul ya. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Itu tadi persembahan tari dari SD Negeri Kadumerak 1. Tadi ada adik M. Dafir, ada Yudo Suhartono, dan juga Filzan Wastu. Mereka ini juga merupakan juara di bidang tari tradisi pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2022. Jadi semoga mereka tetap terus berkarya dan juga membuat bangga tanah air ya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita juga akan berikan sebuah tayangan. Kita akan melihat bagaimanakah perjalanan dari ajang Talenta 2022 serta video bagaimanakah capaian prestasi di sepanjang tahun ini. Selamat menyaksikan.
Beri tepuk tangan, itu tadi adalah rangkuman dari Kaleidoskop Ajang Talenta tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Jadi penasaran ya seperti apa respon atau testimoni dari berbagai pihak yang telah mengikuti ajang lomba dan kompetisi ini. Kalau begitu langsung saja ini dia testimoninya. Selamat menyaksikan. Aku sempat ikut 2 lomba dari Kemdikbud, NSDC, dan variasi internasional dari NSDC, World Schools Debating Championship, dan aku waktu itu sangat semangat karena lomba pemerintah atau Puspresnas itu puncak dari kehebatan talenta Indonesia, dan aku pengen menjadi salah satu bagian dari mereka. Kesan pribadiku adalah kalau Puspresnas itu sudah sangat serius dalam memfasilitasi dan mengapresiasi talenta-talenta di Indonesia melalui sistem insentif komprehensif, semisal kalian peraih medali bisa lebih mudah untuk diterima di PTN, atau seperti aku bisa diberikan beasiswa penuh untuk belajar menempuh S1 di Kanada. Semua proses seleksi selama ini juga dilakukan dengan sangat holistik dan tidak diskriminatif. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pusat Prestasi Nasional yang telah menyelenggarakan kegiatan apresiasi talenta dan mitra berprestasi 2022. Persiapan talenta unggul di Indonesia sangat penting dilaksanakan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di dunia. Semoga dengan kolaborasi yang baik antara Pusat Prestasi Nasional dan Huawei Indonesia akan melahirkan talenta digital yang unggul, cerdas, dan berkarakter untuk Indonesia yang lebih maju. Dapat menjadi dasar saya untuk mendapatkan beasiswa Indonesia Maju, sebuah program yang sangat baik dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk mengirimkan saya berkuliah di Australia sekarang. Punya wadah untuk memperlihatkan bakatnya sampai ke tingkat nasional. Tapi saya percaya bahwa kegiatan berkesenian di kampus itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan kampus itu sendiri, termasuk pembelajaran, pelajaran, perkuliahan. The task force extends its sincere thanks to the local organising committee and to the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. And we wish you every success in hosting this amazing competition. Thank you. I congratulate and deeply thank all our Indonesian partners in government, industry and education for supporting World Skills Indonesia and the instrumental work you are doing to prepare your country's youth for the economy of tomorrow. Bersyukur sekali dan berterima kasih Kemendikbudristek dalam hal ini Pusat Prestasi Nasional atau Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang telah memfasilitasi anak-anak yang bertalenta dengan menyelenggarakan berbagai lomba, baik lomba bidang akademik maupun non-akademik. Dengan lomba yang dilaksanakan oleh BPTI, Puspresnas Kemendikbudristek dapat memberikan motivasi dan semangat bagi peserta didik dan pendidik untuk terus meningkatkan kompetensi pada bidang lomba yang diikutinya. Penghargaan tersebut bagi kami adalah energi baru untuk terus berinovasi, berkreasi, dan berprestasi. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya kepada Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, Pak Dirjen, dan juga kepada Kepala Pusat Prestasi Nasional yang secara luar biasa telah mampu menciptakan sebuah ekosistem untuk menumbuhkan kultur inovasi bagi para mahasiswa melalui berbagai ajang-ajang kompetisi. Dengan semakin banyak inspirasi, maka akan semakin banyak inovasi. Semakin banyak inovasi, maka akan semakin maju bangsa kita. Dan inspirasi adalah sebuah modal yang saya kira sangat-sangat penting buat kita. Inspirasi bisa dengan kata-kata, tapi lebih baik inspirasi dengan karya. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas upaya yang dilakukan oleh Puspresnas Kemendikbudristek Republik Indonesia dalam upaya terus-menerus memfasilitasi lahirnya talenta-talenta baru mahasiswa Indonesia. Harapannya, semoga kompetisi dan lomba-lomba bagi pelajar Indonesia
terus dilaksanakan dan lebih dikembangkan lagi program-programnya agar anak Indonesia menjadi generasi emas yang unggul membangun negerinya. Terima kasih. Saya pribadi sangat berterima kasih kepada Puskesmas dan BPTI selaku penyelenggara lomba atas kerja keras yang telah dilakukan untuk kelancaran lomba ini dan memberikan kesempatan dan wadah bagi kami siswa Indonesia yang untuk menonjolkan kemampuan dan passion kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, Pak Nadiem Makarim, dan Sekretaris Jenderal Ibu Insinyur Soehardi. Terima kasih banyak. Selamat datang Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, luar biasa sekali. Baiklah Bapak Ibu dan Sobat Prestasi semua, marilah kita mendengarkan laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada Ibu Soehardi. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kemendikbudristek, para pejabat dari kementerian dan lembaga di Indonesia, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten kota, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi, baik yang hadir luring maupun yang daring, Bapak Ibu guru, dosen, pembina, dan pelatih pengembangan prestasi peserta didik, para mitra Kemendikbudristek, para orang tua yang hebat, para alumni Ajang Talenta yang tergabung dalam komunitas-komunitas alumni, dan sobat prestasi serta seluruh peserta didik Ajang Talenta yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izinkan terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa bertemu pada hari ini bersama Bapak Mendikbudristek. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Menteri yang telah berkenan hadir dan tentunya undangan lain yang bisa menghadiri acara Puncak Apresiasi Talenta Berprestasi dan Mitra tahun 2022. Selanjutnya izinkan kami melaporkan kepada Bapak Menteri beberapa hal agak panjang karena memang banyak yang telah dilakukan. Pertama, bahwa kegiatan Puncak Apresiasi Talenta Berprestasi dan Mitra diselenggarakan setiap akhir tahun, Pak, untuk menunjukkan akhir dari semua perjalanan pelaksanaan Ajang Talenta selama 1 tahun. Dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia bekerja sama dengan semua unit kerja di Kemendikbudristek dan semua partner. Pada tahun 2022 ini kita selenggarakan secara hibrid, ada 15 ribuan peserta yang hadir, baik yang mengikuti secara daring maupun secara luring di tempat ini. Temanya kali ini adalah Talenta Berprestasi, Inspirasi Negeri. Puncak Apresiasi Berprestasi dan Mitra tahun 2022 dilaksanakan dengan beberapa tujuan, Pak Menteri, kami laporkan. Pertama, tentunya memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasilnya, menggelar silaturahmi kebangsaan antar para talenta peserta didik dan para pemangku pengembangan prestasi. Tak lupa juga berbagi inspirasi atas raihan prestasi peserta didik yang telah dicapai selama tahun 2022 dan memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berprestasi dan kepada seluruh pihak mitra pendukung pelaksanaan program pengembangan talenta Kemendikbudristek tahun 2022. Dan yang tak lupa membangun semangat kolaborasi Bapak Menteri di antara para peserta didik berprestasi, juga di antara seluruh pemangku kepentingan pengembangan prestasi peserta didik. Yang seperti saya sampaikan tadi, kegiatan ini dilaksanakan dengan peserta yang amat basah dari seluruh Indonesia, dan sekitar 100 orang peserta didik berprestasi telah dipilih dari berbagai daerah hadir dalam kesempatan sore hari ini. Mereka adalah talenta peraih medali di seluruh jenjang dan bidang prestasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Kami juga mengundang sejumlah kepala dinas provinsi, kabupaten dan kota yang berprestasi, perguruan tinggi yang berprestasi yang telah berkenan menjadi tuan rumah Ajang Talenta pada tahun 2022, perwakilan dari pembina, juri, serta para mitra. Dan kami juga mengundang perwakilan dari komunitas para alumni yang telah hadir menjalin kolaborasi, penggerak prestasi, dan berperan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Alhamdulillah tahun ini seluruh rangkaian kegiatan pengembangan prestasi dapat dilaksanakan dengan lancar, Pak. 42 ajang talenta telah dilaksanakan, banyak yang melalui hibrid, tetapi ada juga yang memang harus luring karena memang harus bertemu. Contohnya Gala Siswa Indonesia, coach tidak mungkin tidak bertemu bermain sepak bola, jadi harus mau tidak mau dilaksanakan secara luring. Insya Allah tahun depan dengan adanya pandemi yang sudah mulai lebih terkendali, kita berharap kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan secara luring sebagai wahana juga untuk mempertemukan anak-anak Indonesia untuk saling membangun relasi, untuk membangun kerjasama, dan tentunya membangun persahabatan, berbagi inspirasi dan berkolaborasi secara lebih intensif.
Pada tahun 2022 ini juga alhamdulillah kita telah berhasil menjadi tuan rumah International Olympiad in Informatics di Yogyakarta, di mana hadir secara luring waktu itu 500 partisipan dari 75 negara. Tahun depan insya Allah Indonesia juga siap untuk menjadi tuan rumah International Geography Olympiad di Bandung, bekerjasama dengan Pemda Jawa Barat dan beberapa perguruan tinggi mitra. Kami laporkan pada Bapak Menteri bahwa pada tahun ini melalui berbagai macam lomba ajang yang telah kita laksanakan, sekitar 197.000 peserta sejak dari kabupaten kota dan provinsi, 20.000 peserta di tingkat nasional. Kita juga telah mendapatkan 3.500 peraih kejuaraan di tingkat nasional, 207 peraih medali di tingkat internasional, dan mereka semuanya telah bekerja keras untuk membawa nama bangsa Indonesia. Mereka akan terus kami konsolidasikan prestasi dan karya-karyanya, juga kita kurasi, kita petakan, dan kita rekam secara lebih baik lagi. Hal ini juga untuk mendukung pelaksanaan dari amanat manajemen talenta nasional dan juga desain besar olahraga nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Bapak Presiden. Melalui sistem dan platform kurasi yang kita kembangkan, kebijakan Kemendikbudristek atas arahan Pak Menteri juga, kami terus mendorong peran kementerian dan lembaga lain di Indonesia, organisasi dan juga masyarakat luas untuk bergotong menyelenggarakan berbagai macam ajang festival sehingga kita memperoleh lebih banyak lagi berbagai talenta hebat di Indonesia. Kami akan perkuat basis data prestasi dan platform kurasi untuk mendukung pelaksanaan penerima peserta didik baru di Indonesia, PPDB, dan semua ajang yang dilakukan sekaligus menjamin karir belajar peserta didik kita. Untuk itu pula kami terus perkuat dan perluas kemitraan dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah daerah, tentu tidak kami lupakan dunia usaha baik yang milik pemerintah maupun swasta untuk bergotong royong bersama kami dan tidak lupa pula filantropi dan organisasi masyarakat untuk mengasuh dan merawat potensi talenta unggul yang kita miliki. Sebagaimana telah menjadi kebijakan Bapak Menteri juga, bersama dengan LPDP kita terus perkuat dan perluas pemberian penghargaan berupa beasiswa baik gelar maupun non-gelar melalui Beasiswa Indonesia Maju. Dan pada tahun ini sudah ada 171 siswa yang sedang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi terbaik di dunia. Pemberian insentif dan penghargaan juga kita berikan kepada satuan pendidikan berprestasi melalui BOS kinerja prestasi yang terus diperbanyak dan diperluas sasarannya di tahun 2023 nanti. Perlu kami laporkan juga bahwa melalui kegiatan puncak apresiasi ini kami melaksanakan sesi sarasehan kolaborasi antar komunitas alumni yang sudah banyak terbentuk di Indonesia selama 2 tahun terakhir, dan juga sesi bincang-bincang dengan para mitra untuk memantapkan kerjasama. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri atas dukungannya yang begitu besar kepada anak-anak Indonesia bertalenta, dan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan bekerja sama dengan Kemendikbudristek sehingga semua program dan kegiatan bisa kita laksanakan dengan baik. Tak lupa pada perguruan tinggi yang telah menjadi tuan rumah berbagai macam event ajang prestasi di Indonesia. Demikian kami laporkan pada Bapak Menteri. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri untuk memberikan pengarahan, memberikan motivasi dan apresiasi kepada semua peserta didik dan seluruh pihak, dan membuka secara resmi acara puncak apresiasi talenta berprestasi dan mitra tahun 2022. Atas perkenan Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Luar biasa, terima kasih Ibu Sesjen atas laporan yang telah Ibu berikan. Luar biasa tadi kalau kita simak ya bagaimanakah laporan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Betul-betul jelas capaian kinerja dari Kemendikbudristek sepanjang tahun ini. Paling tidak tadi kalau saya boleh mengutip Ibu Sesjen, mohon izin, ada 42 ajang talenta yang digelar sepanjang tahun ini, meskipun kemudian masih dalam
proses COVID-19 yang belum begitu berakhir, tapi tetap digarap berbagai ajang talenta melalui daring maupun luring, dan juga total ada 3.500 peraih kejuaraan nasional dan juga 207 peraih medali di tingkat internasional. Boleh beri tepuk tangan dulu kalau begitu. Luar biasa sekali, dan juga sejumlah talenta, para peraih medali juga beberapa hadir juga di ruangan ini. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Sobat Prestasi semuanya. Dan yang menarik ternyata Kemendikbudristek juga tidak hanya menggelar ajang talenta saja secara nasional maupun internasional, tapi juga turut memperluas, memperkuat juga tadi Ibu Sekjen sampaikan untuk memberikan penghargaan berupa beasiswa. Ada yang kemudian diberikan dalam bentuk beasiswa Indonesia Maju. Dan ini cukup konkret juga gitu ya, dirasakan juga oleh para talenta berprestasi, anak didik tanah air. Begitu total sepanjang tahun ini ada 171 orang yang kemudian menempuh studi di berbagai perguruan tinggi utama di dunia. Jadi betul-betul nyata apa yang diberikan oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan juga Kemendikbudristek. Boleh tepuk tangannya, jangan ragu-ragu, yang kencang boleh. Jadi betul-betul luar biasa, sepanjang tahun ini paling tidak sudah begitu banyak talenta yang berprestasi. Kita simak penghargaannya pun, insentifnya pun juga diberikan oleh Kemendikbudristek. Harapannya tahun depan harus meningkat ya Mas Menteri ya. Siap, Ibu Sekjen udah manggut-manggut gitu ya. Jadi jangan mau kalah mungkin ya untuk para Sobat Prestasi yang mungkin menyaksikan juga secara daring gitu ya. Ayo tingkatkan semangatnya begitu, terus berkarya dan juga terus berprestasi, karena Kemendikbudristek ini juga terus mendukung kok anak-anak yang kemudian berprestasi begitu ya. Jangan kemudian bersantai-santai saja, karena berbagai beasiswa, penghargaannya pun ini juga terus diperkuat, diperluas juga oleh Kemendikbudristek. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah dengarkan ya laporan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tentu kita juga ingin dengar bagaimanakah arahan tegasnya dari Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kalau begitu langsung saja tanpa berlama-lama, inilah dia, kita panggil bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kepada yang terhormat Bapak Nadiem Anwar Makarim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu dan Bapak perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian dan lembaga terkait, Sekjen Kemendikbudristek, PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, Ibu dan Bapak perwakilan dari Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Pembina atau juri, serta mitra Puspresnas dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia, serta yang saya cintai dan banggakan, adik-adik talenta berprestasi yang luar biasa. Mendengar angka-angka yang begitu besar, adik-adik kita yang meraih prestasi di tingkat daerah, nasional maupun internasional, saya jadi jauh lebih optimis menjadi Menteri Pendidikan, jauh lebih optimis akan masa depan Indonesia di generasi berikutnya. Saya itu punya mimpi dari awal waktu saya menjadi menteri bahwa pencapaian prestasi itu bisa sama martabatnya atau statusnya dengan misalnya IPK yang sempurna. Itu sebenarnya harapan besar saya. Bahkan kalau di tingkat nasional atau internasional harusnya melewati IPK sempurna, ya. Karena ada satu hal yang sangat unik mengenai prestasi ini. Kita cuma melihatnya pada saat dia berjuang lalu mendapatkan piala. Tetapi persiapan yang harus dilakukan anak itu, tim yang mengelilingi anak itu, mau itu orang tua, teman-temannya, guru-gurunya yang mendukung dia, itu adalah suatu usaha yang melatih jiwa pertarungan di dalam masing-masing anak-anak kita, melatih kepemimpinan dan melatih dia untuk jauh lebih tangguh. Karena sudah pasti yang menang-menang itu dulunya ya kalah-kalah juga, benar gak? Menang itu gak tiba-tiba aja menang gitu. Menang itu membutuhkan
Dia malah mencoba berbagai macam cara untuk menjadi lebih baik, tapi kalah-kalah dulu. Jadi sebenarnya biasanya yang menang itu yang berani kalah berapa kali, tapi pantang menyerah dan terus maju. Itu buat saya adalah karakter Pancasila. Itu adalah karakter yang sangat penting yang mau kita dorong dengan adanya pusat prestasi nasional yang sekarang menjadi semakin besar, semakin terlibat berbagai macam unsur masyarakat. Bakat yang dimiliki seorang anak itu adalah bekal awalnya saja. Sehingga harus dikembangkan agar menghasilkan inovasi yang membawa perubahan besar. Tidak ada masalah anak itu nanti mau terus di bidang itu apa tidak. Itu tidak kami kalau dia terus alhamdulillah, kalau tidak juga nggak apa-apa. Karena pengalaman dari mengalami pertarungan ini, gagal, sukses, preparasi, tampil depan orang dan lain-lain, itulah sebenarnya yang terpenting. Selama 3 tahun terakhir ini Puspresnas menjalankan program Ajang Prestasi dan Ajang Talenta. Itu perlombaan-perlombaan dari jenjang SD, SMA sampai mahasiswa. Dan banyak sekali bidang-bidang yang bisa dipilih sesuai dengan minat dan bakat. Salah satu hal yang membuat saya sangat dekat dengan aktivitas-aktivitas prestasi nasional ini adalah bahwa dulu itu anak-anak yang mungkin tidak terlalu punya kemampuan di bidang misalnya matematika atau sains dan lain-lain. Itu banyak dari mereka tidak punya kanal untuk menunjukkan talenta-talenta lainnya. Dan itu hal yang sangat sedih. Karena sebenarnya yang kita sebut intelligence, yang kita sebut kepintaran, itu ada multidimensi. Ada berbagai macam dimensi. Mungkin nggak semua orang tua dan guru sudah menyadari itu, bahwa di dalam setiap anak itu ada bakat yang sering kali tersembunyi dan hanya keluar pada saat kita memberikan dia menu-menu pilihan seperti yang dilakukan Pusat Prestasi Nasional. Sampai hari ini 233.000 pelajar di Indonesia terlibat dalam 42 ajang prestasi di tingkat nasional dan 19 ajang prestasi di tingkat dunia. Ini luar biasa. Sayangnya tapi nggak banyak masyarakat mungkin mengetahui ya. Jadi tolong teman-teman di sini yang mendukung tolong sebarkanlah lewat sosmed siapa ini pemenang-pemenang dan apa prestasi mereka. Karena mereka dirayakan hanya di komunitas mereka sendiri. Tapi kalau kita semua rame-rame sharing di sosmed itu anak-anak akan semakin bangga juga. Jadi menurut saya itu adalah satu hal yang semua orang di ruangan ini bisa membantu dan mendukung itu. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan lomba-lomba ini kami tentunya berkolaborasi. Itu adalah pilar prinsip dasar utama daripada Merdeka Belajar, kolaborasi, gotong royong. Mulai dari dinas pendidikan terlibat, sekolah, perguruan tinggi, organisasi mitra. Kolaborasi ini menandakan semangat bersama kita untuk mengembangkan bakat dan prestasi anak-anak kita. Untuk itu, di kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pelajar berbakat di Indonesia atas semangatnya terus berkarya dan berprestasi. Saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada mitra Puspresnas dan BPTI, serta semua pihak yang terus mendukung upaya manajemen talenta yang saat ini menjadi salah satu prioritas dari gerakan Merdeka Belajar. Dan saya menyebut kata gerakan itu sengaja Bapak Ibu, karena kalau ini hanya menjadi kebijakan saja tidak mungkin sukses. Tidak mungkin kita jadikan cita-cita kita tercapai, itu tidak mungkin. Ini harus lebih dari kebijakan, harus menjadi gerakan. Ya, itulah ciri-ciri terpenting daripada suatu perubahan budaya pendidikan kita. Kami di Kemendikbudristek terus komit menghadirkan ruang-ruang untuk mendukung perkembangan bakat dan peningkatan prestasi pelajar. Mari kita semua terus bergerak serentak melahirkan generasi pelajar Pancasila yang cerdas dan berprestasi untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om Namo Buddhaya. Terima kasih Mas Menteri atas arahan tegas dan juga tentunya menginspirasi kita semua. Tadi jelas berbagai arahannya, terutama bagi siswa-siswi tanah air.
Hadirin dan sobat prestasi, dalam kesempatan yang berharga ini tentunya akan diserahkan penghargaan sebagai apresiasi bagi seluruh mitra pendukung ajang talenta dan prestasi, juga para peserta didik berprestasi selama tahun 2022. Untuk itu kami ingin mengundang pimpinan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, media, dinas pendidikan, komunitas, sobat talenta berprestasi yang sudah memegang plakat untuk bisa naik ke atas panggung. Jadi sekali lagi kami turut mengundang para pimpinan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, media, dinas pendidikan, komunitas dan sobat talenta berprestasi yang sudah memegang plakat. Kami mohon berkenan untuk bisa naik ke atas panggung. Silahkan Bapak Ibu dan juga para sobat prestasi. Kami mohon untuk dapat menaiki podium. Silahkan. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu, para mitra yang telah memegang plakat untuk bisa naik ke atas panggung. Kami ucapkan tentunya selamat kepada seluruh penerima apresiasi. Dan nanti juga akan ada penyerahan secara simbolis kepada mitra dunia usaha dan dunia industri PT Huawei Tech Investment, Yenti Joman selaku Director of Government Affairs, kemudian juga mitra media yaitu adalah Bapak Indra Maulana selaku pemimpin redaksi medcom.id, dan juga mitra lembaga Dinas Pendidikan Provinsi yaitu Kepala Dinas Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT. Dan juga untuk mitra lembaga pegiat olahraga, ini dia ada Coach Indra Syafri. Dan juga kemudian mitra perguruan tinggi sebagai tuan rumah ajang talenta Dikti yaitu adalah IPB. Dan tentu yang terakhir yaitu adalah talenta berprestasi Vinca Anindya Aurora dari SMA Negeri 61 Jakarta. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Dan baiklah pemberian secara simbolis nanti untuk mitra perguruan tinggi nanti akan diberikan kepada Rektor UMM. Dan kami coba lihat, wah sudah cukup rapi, nampaknya inilah dia wajah-wajah para penerima penghargaan. Tentunya tidak hanya para mitra saja dari sejumlah pihak, tapi juga ada sobat prestasi kita. Aduh, luar biasa, boleh beri tepuk tangan dulu ya. Silakan Bapak Ibu, monggo. Silakan. Silakan. Coach. Silakan Coach. Silakan. Dan selanjutnya kami turut mengundang Sekretaris Jenderal Ibu Suharti didampingi pelaksana tugas Kepala Puspresnas Bapak Asep Sukmayadi untuk memberikan penghargaan secara simbolis kepada para penerima. Wah, luar biasa, ternyata justru Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim yang ingin memberikan secara langsung. Monggo kami persilahkan dengan hormat untuk bisa naik ke atas panggung. Sungguh sebuah apresiasi secara langsung, tadi juga disampaikan rasa terima kasih dan juga apresiasi dari Mas Menteri kepada sejumlah penerima penghargaan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dan
kami mohon kepada Mas Menteri, Bu Sesjen dan juga Bapak Asep untuk tetap di atas panggung. Kita ingin mengabadikan hari ini, kita ingin berfoto bersama terlebih dahulu. Ini adalah momen spesial, jadi harus diabadikan juga momen spesial pada sore hari ini ya. Sudah bersiap semuanya? Mari kita hitung secara bersama-sama ya. Siapkan senyum sumringah di sore hari ini. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi diangkat plakatnya boleh dengan senyum sumringahnya. 3, 2, 1. Boleh beri tepuk tangan. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Menteri, Ibu Sesjen dan Bapak Asep. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para penerima penghargaan. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk bisa duduk ke tempat semula. Luar biasa, tadi kita sudah saksikan bagaimanakah para penerima penghargaan secara langsung, bahkan sebuah apresiasi disampaikan oleh Menteri, silakan, oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sungguh spesial acara pada sore hari ini. Luar biasa. Boleh kami mohon untuk bisa kembali ke tempat semula terlebih dahulu. Foto-fotonya boleh nanti terakhir ya Bapak ya, biar acara kemudian bisa berlangsung terlebih dahulu secara nyaman dan juga efektif. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu tadi para penerima penghargaan. Sungguh luar biasa, turut bangga ya, padahal saya bukan penerima penghargaan tapi merasa terhormat juga. Luar biasa tadi Mas Menteri bisa secara langsung memberikan penghargaan dan juga foto bersama. Ngomong-ngomong soal ucapan selamat, Bapak Ibu sekalian, izin Mas Menteri, tadi saya sempat membuka dengan sebuah pantun, betul ya? Kalau gitu saya juga ingin memberikan pantun juga untuk para penerima penghargaan kita, jadi jangan lupa cakepnya dibantu yang paling keras sebagai bentuk apresiasi kita kepada para penerima penghargaan, boleh ya? Bunyinya begini, Pak Ahmad jualan makanan, cakep, makanannya berbahan nasi. Cakep, selamat bagi para penerima penghargaan. Teruslah berkarya dan berprestasi. Boleh beri tepuk tangan. Baiklah hadirin dan sobat prestasi. Tadi kita sudah saksikan bersama bagaimanakah pemberian apresiasi kepada para penerima penghargaan. Dan dengan ini usai sudahlah perjumpaan kita dalam acara Puncak Apresiasi Talenta Berprestasi dan Mitra tahun 2022. Boleh beri tepuk tangan yang meriah? Dan persembahan kami belum usai, meskipun saya sudah tutup dengan sebuah pantun tadi, tapi penampilan pemenang FLS 2N bidang vokal solo juga akan memeriahkan sore hari ini. Jadi marilah beri tepuk tangan yang meriah untuk adik Nikadek Tali Titikasih dari SMA Negeri 1 Sukawati Gianyar Bari. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku
Terima kasih. Baik, itu dia tadi satu lagu pertama dari saya yang berjudul Mimpi Tak Pernah Hilang. Untuk lagu kedua, satu lagu daerah yang akan saya bawakan, lagu daerah Bali yang berjudul Bali Sutrepti. Terima kasih. Saking fokusnya aku nggak inget.